Pada tahun 2020, Nilai berfokus untuk melakukan survei nasional berskala besar untuk mencari tahu nilai-nilai penting bagi individu dan bangsa Indonesia. Nilai membawa 3 pertanyaan kunci untuk dijawab oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari nilai pribadi, nilai budaya bangsa yang hidup saat ini, dan nilai budaya bangsa yang diharapkan. Nilai berhasil mengajak 50.452 warga Indonesia lintas usia, generasi, pekerjaan, pendidikan, dan lokasi untuk berpartisipasi. Sebagai dasar, Nilai menggunakan model Barrett mengenai tingkat pendewasaan manusia dan komunitas yang terus berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Kebutuhan di ketiga tingkat dasar pada segitiga bagian bawah bersumber pada pemenuhan kepentingan diri sendiri. Dan sesudahnya, seseorang akan terdorong masuk ke segitiga bagian atas yang bertumpu pada kesadaran atas kebaikan bersama. Responden survei Nilai memilih jawaban dari daftar nilai yang tersedia. Setiap pilihan nilai mewakili 1 dari 7 jenjang kesadaran Barrett. Survei Nilai juga menunjukkan hasil entropi budaya yang berhubungan dengan besaran keluhan yang dirasakan bersama. Persentase entropi budaya adalah ukuran energi kontraproduktif yang berpotensi menghambat kemajuan masyarakat. Yuk kita lihat data temuan dan nilai Indonesia. Ayo kita telusuri bersama apa sih nilai yang paling mencerminkan tiap individu di Indonesia. Bertanggung jawab adalah nilai pribadi yang dipilih terbanyak oleh para responden. Diikuti oleh hidup sederhana, dipercaya mempercayai, dan keadilan. Nilai-nilai pribadi yang terpilih ini banyak jatuh di jenjang kelima. Artinya, para responden termotivasi oleh kestabilan jiwa, kedewasaan, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya, kita amati temuan nilai budaya yang hidup saat ini. Gotong royong menjadi nilai yang paling mewarnai masyarakat sekarang. Diikuti birokrasi, berpegang pada aturan agama, dan korupsi. Kebanyakan nilai-nilai yang terpilih berkelompok di jenjang ketiga. Artinya, masyarakat memberi perhatian pada efisiensi kelembagaan, kinerja sistematik, dan kebanggaan nasional. Sekarang, kita lihat nilai apa aja sih yang paling diidamkan masyarakat. Nilai-nilai yang menjadi harapan bersama yang dipilih paling banyak adalah adil keadilan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan gotong royong. Untuk fokus di masa depan, pilihan responden terbanyak jatuh di jenjang 4 dan 5. Sekarang, kita amati temuan menarik lain dari hasil survei Nilai. Kalau kita teliti irisan antara bagian nilai budaya saat ini dengan bagian nilai budaya yang diharapkan, akan terlihat 3 nilai yang sama-sama muncul di kedua bagian tersebut, yaitu gotong royong, demokrasi, dan hak asasi manusia. Menariknya, ketiga nilai tersebut sejalan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga, keempat, dan kedua. Sungguh berita baik. Hal menarik lainnya muncul saat hasil survei dipilah menurut golongan umur. Generasi milenial lebih berfokus pada diri sendiri dan terjalinnya relasi. Tapi mereka juga sudah memperhatikan keterlibatan aktif di masyarakat dan mendapat kepuasan dengan memberikan manfaat pada orang lain. Secara umum, temuan di bagian nilai budaya saat ini perlu diperhatikan. Dari 10 nilai yang paling banyak dipilih, hanya 40% yang adalah nilai positif. 60% sisanya merupakan nilai yang membatasi. Entropi budaya yang mencapai 42% merupakan sebuah hal yang perlu kita cermati. Hasil ini pantas jadi refleksi bagi Indonesia di usianya yang memasuki 76 tahun. Ini waktunya untuk kita kembali mengusung dengan kuat Pancasila sebagai landasan untuk menuju cita-cita bersama. Survei Nilai bukan mengantar kita pada titik akhir, tapi ke titik awal untuk berbenah dan memaknai temuan-temuan yang ada. Langkah nyata yang dapat kita lakukan adalah menjadi versi terbaik di setiap peran yang kita jalani, menguatkan peran keluarga, pendidikan, dan agama, serta memperkuat komunitas di sekitar kita. Pengalaman telah membuktikan bahwa nilai-nilai yang kita pegang teguh secara bersama nyatanya mengantarkan kita menjadi bangsa yang merdeka. Hanya saja, untuk mendorong Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan dewasa, kembali diperlukan suatu transformasi. Maka dari itu, di tahun 2021 ini, Nilai lewat gerakan Suara Masa Depan mengajak masyarakat Indonesia untuk menyuarakan isi hati dan lebih mengenal bangsanya sendiri.
Dengan menjalani program dialog bersama, berkolaborasi antar lembaga, dan menyebarkan konten edukasi di berbagai media, Suara Masa Depan bertujuan untuk membantu transformasi nilai-nilai masyarakat serta menampung harapan pribadi dan kelompok demi terciptanya Indonesia maju. Yuk baca selengkapnya laporan nilai di nilai.id untuk lebih memahami dirimu dan bangsamu. Ikuti terus program-program nilai dan Suara Masa Depan yang membantu menemukan kebahagiaan sejatimu dan kepedulian terhadap Indonesia dan dunia.